Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon Bapak Ibu Guru Muda. Perkenalkan, nama saya Malva Aika Nido Syakira dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 24402501802. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk memaparkan pemahaman saya terkait pembelajaran mendalam pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar ini, saya menyadari perbedaan antara pembelajaran dangkal dengan pembelajaran mendalam, di mana ketika pembelajaran dangkal ini hanya menekankan pada penyelesaian materi pada detik itu saja, sedangkan pembelajaran mendalam ini menekankan pada proses belajar siswa, di mana siswa secara aktif mengikuti proses pembelajaran seperti diskusi, seperti melakukan kegiatan praktik atau eksperimen, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menekankan pada 3 prinsip pembelajaran mendalam, diantaranya yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini, guru dan murid turut aktif dalam menyelaraskan atau mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga tidak hanya mendapatkan ilmunya saja. Diharapkan dari pembelajaran mendalam ini peserta didik atau murid dapat menerapkannya, mengimplementasikan materi yang telah didapatkannya di kehidupan nyata. Dalam kegiatan pembelajaran deep learning ini, siswa secara aktif dalam artian dia mampu melakukan tugasnya sesuai dengan perannya dalam kegiatan tersebut, mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan bahasanya sendiri, hingga mampu menuntaskan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran tersebut dengan baik. Dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini terdapat 3 prinsip yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua adalah bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Maksud dari yang prinsip pertama yaitu berkesadaran adalah di mana murid tidak hanya ada di dalam kelas, akan tetapi pikirannya ada di dalam kelas dalam proses pembelajaran, di mana tidak hanya memahami pembelajaran saja, akan tetapi mampu menerapkan, mampu mengimplementasikan, mampu menghubungkan materi yang dijelaskan atau sedang dikerjakan dengan konteks nyata atau dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah prinsip bermakna, di mana setelah mempelajari dari materi tersebut, siswa atau murid dapat mengingat dan dapat memanfaatkan dari proses pembelajaran tersebut untuk diterapkan di kehidupan nyata untuk menyelesaikan kegiatan atau permasalahan yang dia temui di kehidupan nyata, meskipun itu dengan konteks yang berbeda. Yang terakhir adalah menggembirakan, di mana murid merasa senang, merasa nyaman, merasa aman ketika melakukan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selain itu, dari kegiatan ini siswa atau murid diharapkan mampu berani untuk melaksanakan kegiatan baru sehingga dapat menambah pengalaman barunya tersebut. Karakteristik dari pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah di mana proses pembelajaran ini terfokus atau menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran atau student center, di mana dalam kegiatan ini menekankan pada kegiatan seperti diskusi, eksperimen, atau kerja kelompok, atau tanya jawab, di mana peserta didik tidak hanya menjadi pendengar yang pasif saja. Dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini terfokus pada menekankan pemahaman, bermakna, berkesadaran, menggembirakan, di mana tidak hanya terfokus pada hafalan kemudian hilang, akan tetapi terfokus pada pemahaman pengetahuan sehingga dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang mana peserta didik tidak hanya menghafalnya akan tetapi memahaminya
sesuai dengan konteks nyata, sehingga diharapkan setelah mengikuti pembelajaran tersebut, peserta didik dapat menerapkannya, mengimplementasikannya dengan kehidupan nyata ketika menemui permasalahan yang sama atau dengan konteks yang berbeda. Selain itu, dengan kegiatan dari proses pembelajaran deep learning ini, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan berpikir kritisnya dan kreatifnya karena dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang telah ada atau telah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tersebut. Demikian pemaparan saya terkait proses pembelajaran mendalam atau deep learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.